Kondisi yang kedua yaitu orang yang memiliki hutang tetapi lancar. Harapan saya Anda masuk di golongan ini. Ketika hutang Anda lancar pembayarannya, hal itu pasti disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena pendapatan Anda lancar. Contoh nih, Anda seorang pegawai negeri di mana pembayaran hutangnya didapat dari gaji. Dari situ kita mengetahui bahwa Anda sudah memiliki income yang pasti, di mana salah satunya adalah dipakai untuk membayar hutang. Contoh, Anda seorang pegawai negeri yang memiliki gaji 5 juta, Anda memiliki hutang sebesar 2 juta, maka sudah fix bahwa 2 juta dari gaji Anda pakai untuk bayar hutang, sehingga sisa yang Anda bawa pulang hanya tersisa sebesar 3 juta. Saya pastikan hutang Anda lancar, kecuali tiba-tiba ada saudara yang sakit, ada saudara yang sedang bermasalah. Contoh, tiba-tiba anak terkena masalah yang mengakibatkan Anda harus mengeluarkan biaya ekstra. Maka yang sering dilakukan oleh pegawai negeri itu adalah top up utang, sehingga cicilan Anda yang tadi mungkin untuk angsuran KPR rumah 2 juta berubah karena top up utang Anda angsurannya menjadi 4 juta, sehingga Anda hanya membawa pulang 1 juta. So, kira-kira 1 juta itu cukup apa enggak untuk hidup? Kalau tidak cukup, Anda pasti mengorbankan hutang-hutang Anda yang lain, sehingga bisa jadi Anda menjadi macet di situ atau mengalami keterlambatan pembayaran. Yang kedua, apabila Anda seorang pengusaha di mana Anda mendapatkan uangnya dari bisnis, sementara kita tahu bisnis itu sesuatu yang tidak pasti, membayar hutang itu pasti. Jadi ada kalanya Anda untung besar, ada kalanya Anda rugi. Sementara angsuran Anda flat, rata. Disitulah Anda bermain. Iya, kalau bisnis Anda untung terus, kalau rugi, kira-kira Anda masih bisa nanggung atau membayar hutang atau tidak. Sebagai seorang karyawan swasta, mungkin Anda sudah memiliki budgeting juga untuk membayar hutang. Tetapi ingat, perusahaan Anda, perusahaan apa? Established atau tidak? Karena kita tahu dalam kondisi bisnis saat ini, tidak ada bisnis yang menang lawan hutang. Jadi kalau Anda punya bisnis, belum tentu juga bisnisnya bisa menang lawan hutang. Kalau Anda seorang karyawan, Anda menggantungkan hidup gaji Anda pada perusahaan. Sementara perusahaan akan fight, kira-kira bisa menang atau tidak dengan melawan hutang. Kalau perusahaan teman Anda bekerja itu dibangun berdasarkan hutang. Tetapi sampai saat ini, apa ada bisnismen, pengusaha yang tidak punya utang? Lion Air misalkan, perusahaan maskapai semua punya utang. Dan kalau sampai perusahaan Anda kolaps gara-gara tidak bayar utang, maka juga akan terdampak kepada Anda. Maka siap-siaplah Anda untuk tidak gajian sehingga Anda tidak bayar utang. Solusinya Pak Junaidi? Solusinya adalah sebisa mungkin pembayaran hutang Anda tidak hanya didasarkan pada passive income Anda, tidak didasarkan pada income bulanan Anda. Carilah, ekspansilah income untuk membayar hutang Anda. Itu dari saya.